Bapak Ibu peserta alumni berbagi tahun 2022 yang hadir secara luring dan juga daring. Sesaat lagi kita akan memasuki sesi keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin dengan tema Optimizing Human Resources for Health Sector. Namun sebelum itu, mohon izin kami untuk menampilkan profil dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Baiklah, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin. Udah nggak sabar pengen maju. Saya dulu pernah jadi direktur utama Inalum waktu dibikin holding pertambangan. Jadi biasa kantornya tuh jauh dari Medan, berapa jam tuh? 3 jam dari Medan. Ya. Jadi orang sana selalu ngomongnya pakai pantun. Jadi pidato tuh pantunnya bisa 10, bisa 15 gitu. Jadi setiap kali maju disuruh bikin pantun juga kita kan. Dan kita nggak terbiasa sebagai orang dari Jawa. Jadi saya agak heran kenapa di UGM ini kenapa kok jadi banyak berpantun gitu. Apakah sudah ada pengaruh dari Sumatera masuk ke sini gitu kan. Jadi teman-teman Sekjen Kemenkes itu namanya Kunta Wibawa gitu ya. Kalau tadi saya ketemu Prof. Hari Kusmanto itu buat saya sebagai saudara tua. Jadi kalau pagi-pagi sudah dikasih pantun oleh saudari Sinta Restu Wibawa di acara UGM Meridian 2022. Iya, terima kasih. Gak sadar kan, gak sadar. Bagus tuh kalau gak sadar. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya butuh waktu emang mau agak lama sedikit. Jadi Ibu Oka sih kalau mau jalan ke Australia jalan aja nggak apa-apa. Tapi saya mau cerita ke teman-teman, saya dikasih tugas sama Pak Jokowi 3 gitu. Dan saya orangnya sangat ini kok, kalau dikasih kerja saya beresin aja. Yang pertama vaksinasi, mesti cepat Pak Menkes. Ya udahlah, udah lumayan 450 juta ya kalau nggak salah ya, 205 juta orang, 1,5 tahun. Pandemi cepat diatasi supaya ekonomi bisa kembali. Ya lumayan juga deh sekarang. Kalau saya lihat sekarang mungkin seminggu 2 minggu lagi peaknya sampai, jadi nanti akan turun kembali. Yang ketiga yang paling susah, harus lakukan reformasi total di sektor kesehatan. Gitu. Dan waktunya kan saya masuk udah 1 tahun 3 bulan, menteri yang lama, jadi waktu saya tinggal 3 tahun 9 bulan. Beresin pandemi 1 tahun 6 bulan, jadi sisanya tinggal 2 tahun 3 bulan. 27 bulan mesti beresin yang reformasi sektor kesehatan. Nah reformasi ini teman-teman, saya ngalami tahun 98, kan saya di sektor keuangan. Keuangan tuh krisisnya 2 kali gede-gede, 98 sama 2008. Tapi reformasi terbesar terjadi di tahun 98. Yang dulu namanya direktur bank itu untouchables, ya, sangat elit, sangat eksklusif, masuknya sangat susah, gajinya sangat tinggi, sangat berkuasa, gitu semuanya. Kemudian terjadi itu 98-nya, the biggest ever reform terjadi. Saya sebagai orang dalam saya merasakan reformasi itu sangat menyakitkan buat orang incumbent, sangat sulit diterima oleh incumbent, dan sulit dipahami oleh incumbent. Kalau saya sebagai perbankan gitu ya. Tapi begitu saya selesai lewat tahun 1998, saya lihat, oh ternyata reformasi yang terjadi itu sangat baik buat masyarakat Indonesia, sangat baik bagi bankir-bankir muda, sangat baik bagi industri perbankan Indonesia, dan sebenarnya sangat baik untuk kita semua juga. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa Pak Jokowi taruh saya di sini. Gitu. Karena Pak Jokowi tahu, oh ini nih reformasi sistem kesehatan pasti sangat sulit diterima oleh para incumbent. Karena paling sangat tidak enak buat para incumbent. Tapi Pak Menkes kan udah ngalamin, lakukanlah. Ya. Pak Menkes kan punya skill untuk berkomunikasi, komunikasilah yang baik-baik.
dengan organisasi profesi, dengan para dekan FK, dengan para mahasiswa FK, dengan rektor-rektornya juga, berkomunikasilah yang baik. Supaya tidak terlalu painful nanti reformasinya. Dan Pak Menkes sudah lihat bahwa reformasi itu pasti painful. Tapi umumnya jadinya pasti lebih baik untuk kita semua ke depan. Ya. Teman-teman yang muda-muda ini kan lihat kan, the second reformation happened apa? Oleh Menteri Pendidikan kita ini. Jadi aku bilang Pak Nadiem, saya tuh semua nasabah transportasi ini pemilik itu nasabah saya, Bluebird nasabah saya, semua presiden taksi semua nasabah saya. Waktu Bapak masuk tuh, semua bilang jangan bantu sebagai perbankan. Aku bilangnya balik ke mereka. I've seen many reform happen in every industry. Daya penolakannya kuat sekali. Tapi what happened begitu terjadi, Pak Nadiem melakukan biggest ever reform di industri transportasi Indonesia. Dampaknya tanya ke masyarakat sekarang, apakah Gojek dan Grab tidak bermanfaat? Pasti bermanfaat. Apakah itu painful? Painful buat para pemain industri saat itu. Jadi teman-teman, aku datang di sini karena aku pengen mengajak teman-teman, you bear with me, walk with me, together with me. It will be very painful untuk teman-teman yang ada di kedokteran, yang ada di keperawatan, yang ada di industri farmasi. But kita lakukan ini untuk perbaikan masa depan, untuk generasi lebih baik dan industri kesehatannya lebih baik di masa depan. Gitu ya, itu pengantarnya. Nah sekarang kita mulai reformasi apa nih? Yang waktunya cuma 2 tahun 3 bulan. Ya, sip, dilatih. Sengaja saya spend waktu buat, karena ini ada teman-teman muda kan. Nah, Ki, ditampilin Ki. Kita mau lakukan reformasi di 6 sektor, 6 bidang. Yang pertama adalah reformasi di bidang primary care. Itu yang closest to my heart. Saya strongly believe in it. Saya mau lakukan ini. Ya. Dan saya senang UGM adalah satu-satunya FK yang tidak membedakan kasta antara kedokteran dan kesehatan masyarakat. Terima kasih sekali aku sama UGM. Karena biasanya tuh beda kasta tuh, dokter di sini, kesehatan masyarakat di sini, keperawatan di sini beda-beda kasta tuh. Dan ini dijaga sama seperti perbankan dulu. Oh, dulu perbankan tuh yang namanya makan di root, oh beda. Saya pernah makan di kantin bawah, ditegur sama kepala protokol, Pak, makanya Bapak ada ruangan khusus di atas. Karena antara namanya officer perbankan dan non-officer tempat makan beda. Ya, itu buat kasih tahu aja. Ya agak mirip-mirip lah mungkin dengan teman-teman antara FKM sama FK gitu kan. Di beberapa universitas lain di luar Universitas Gadjah Mada. Ya. Jadi justru buat saya yang paling pentingnya itu. Puskesmas, posyandu, layanan primer, pencegahan, promotif, preventif. That is very close to my heart. Aku melakukan the biggest ever reform di sana. Nomor 2 reformnya di sistem layanan kesehatan sekunder, rumah sakit. I know you're looking for jobs. Ya. Nanti aku lihat untuk masing-masing aku jelaskan where the opportunities are, gitu ya. Biar teman-teman juga bisa lihat arahnya kita mau bawa kemana. Yang nomor 3 reform di healthcare system resiliency, sistem ketahanan kesehatan. Kalau ada pandemi lagi kita kuat, farmasinya, vaksinnya, alkesnya, tenaga cadangannya kita kuat. Reformnya nomor 4 baru rame ini. Reform di sistem pembiayaan kesehatan gitu kan. BPJS-nya, apanya, keuangannya nanti aku akan jelasin. Karena kadang-kadang wartawan ngambilnya salah juga. Ya. Pak Menkes anti orang kaya, bukan anti orang kaya, tapi ya kita mesti tata ini pembiayaan kesehatan dengan benar. Gitu ya. Reformnya nomor 5 di sumber daya manusia kesehatan, dokter, perawat, bidan, dokter kurang. Enggak Pak, masalah distribusi gitu. Ya udah kurangnya segini mau didistribusi kayak gimana juga kurang juga gitu ya. Nah itu tapi diskusi itu biarkan menjadi diskursus. Kita kan negara demokrasi kan? Tapi di situ tuh SDM itu mestinya diberesin karena kurangnya nanti saya akan tunjukin berapa kurangnya. The numbers are there. Yang nomor 6 adalah reformasi di sistem teknologi kesehatan. Baik itu teknologi informasi dan bioteknologi, which is I believe is the future. Ya nanti aku share sedikit my view buat teman-teman karena aku tahu tadi Pak Coco bisa Pak itu mesti rektor dibawa ke Broad Institute. Aku 2 kali ke Broad Institute. Jadi reasonnya aku ngomong begini, kayak been there twice. Jadi aku lihat gimana Harvard sama si MIT itu working together bikin
creating Kendall Square, kemudian bikin ekosistem startup di Boston and Massachusetts Belt, itu ya di East Coast dari Amerika, sekitar 20 tahun yang lalu. Itu kerangkanya. Nah, aku satu-satu cepat aku share. Nomor 1, ada beberapa program dari masing-masing pilar. Untuk yang primer, yang saya mau pertama kali diberesin adalah kita mau revitalisasi puskesmas dan posyandu. It is the biggest asset, bukan bikinan saya, ini warisan dari pendahulu-pendahulu saya, sangat bagus. Tapi begitu undang-undang otonomi daerah agak geser-geser, itu kita rapikan kembali. Kita tata ulang kembali. Kemudian kita lengkapi dengan laboratorium kesehatan masyarakat. Saya belajar masuk with all my humble ini, aku belajarnya nggak belajar di UGM, ambil berapa kredit gitu, belajar nanya sama profesor-profesor terpintar UGM, UI, jadi belajarnya di weekend-weekend. Kuliah terbuka, kuliah itu tuh. Jadi sama profesor-profesor aku ajarin aku, termasuk Bu Uut, Bu Ova, Pak Coco gitu ya, ngajarin aku. Cuma 2, medical lab, clinical lab, sama public health lab. Clinical lab kita udah oke, semua rumah sakit punya, tapi yang public health lab jaringannya berantakan. Kenapa? Karena dikasih ke Pemda. Kalau Pemdanya semangat dia bikin, kalau nggak semangat dia nggak bikin. Nah itu kita mau tata ulang. Banyak provinsi belum punya juga, lab kesda itu belum ada. Pada fungsinya dia kan bukan hanya untuk surveillance penyakit menular, tapi untuk screening penyakit tidak menular, sehingga kombinasi antara layanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan laboratorium kesehatan masyarakat untuk melihat peta kesehatan teritorial di wilayahnya itu selalu update. Tugasnya Kesmas gitu. At any single time, every second, every day dia tahu tuh. Kecamatan Jakarta Utara begini. Kelurahan Jakarta Utara begini, kondisi kesehatannya itu seperti ini, baik menular maupun tidak menular. Ya. Next slide. Revitalisasi apa? Kita bikin standarnya, kita standarin lagi, posyandu. Jadi kita tadi hanya main di puskesmas, kecamatan, nggak bakal cukup, diturunin sampai posyandu prima, ini di level desa, ini nanti ada bidan sama perawat, nanti turun sampai ke dusun. Ya. Ada 300.000 posyandu, masing-masing punya 5 tim minimal, jadi ada 1,5 juta kader yang akan kita gerakan, kita atur, paketnya kita kasih. Ya. Ini yang layanannya. Dan yang posyandu itu ke rumah. Yang posyandu prima lokasi di satu tempat. Kemudian yang puskesmas yang ada di puskesmas sekarang. Layanan kita standarkan, kita tambah. Dulu hanya posyandu lebih banyak ke balita dan ibu hamil. Sekarang karena kita populasinya menua, gitu kan, lihat Prof Coco itu. Rambutnya putih tapi badan masih sehat, gitu kan. Beliau kan umurnya masih bisa panjang tuh. Biasanya kalau panjang kan mesti memang posyandu masa anak-anak aja. Iya, Prof Cocok juga mesti diposyandukan, mesti dibina gitu. Orang persepsinya posyandu hanya untuk kesehatan anak, which is sebenarnya kesehatan semua siklus hidup. Ya. To promote healthy life and well-being for all people and all ages. Gitu kan. SDG 3 kan bilangnya ada all ages tuh di belakang. Ya, jadi harus semua siklus hidup. Jadi mulai dari anak, remaja, dewasa, lansia kita cover, promotif preventifnya, screening kita masukin, ya, dan itu di cover oleh BPJS mulai tahun depan. Ya. Semuanya nanti akan kita lengkapi alat-alatnya. Jadi ini yang kita lakukan di level posyandu, promotif, preventif, standarisasikan, berdayakan, masukkan ke aturan, ke undang-undangnya masih ada, kemudian kita dorong sebagai inisiatifnya. Buat teman-teman apa? Jadi kalau dokter kerja di sini menarik nih. Kan UGM kan tidak sekapitalis ITB kan, kalau denger gitu. Kalau aku ketemu dokter UI, dokter UGM kan ada agak beda tuh, kayak ITB sama UI gitu kan ada yang beda. Ada yang kapitalis, ada yang sosialis. UGM kan agak-agak sosialis kan. Aku kalau lihat orang-orang, you are very good, soft heart, gitu. pengen senang sama masyarakat, pengen mengabdikan diri ke masyarakat. Gitu. Ada yang senang cari duit, ada yang senang mengabdikan diri. Orang-orang UGM kan lebih mengabdikan diri. Gitu. Ada, gitu. Walaupun senang duit juga sih, tapi kita semua orang senang duit. Tapi semangatnya mengabdi. Jadi aku bilang, teman-teman, this is an opportunity untuk dokter-dokter masuk ke semua 514 kabupaten kota, 10.000 desa, dan 300.000 dusun. UGM adalah salah satu yang bikin spesialis DLP. Aku dorong tuh spesialis DLP. Banyak yang setuju, aku setuju spesialis DLP. Aku banyak setuju sama UGM, nggak setuju cuma sedikit aja sama UGM, gitu kan? Tapi setujunya banyak sama UGM. Spesialis paru lah salah satunya.
Aku setujunya banyak sama UGM, banyak banget sama UGM, gitu kan. Jadi DLP harus didorong. Teman-teman kalau mau spesialis DLP, we need more. Masuk. Jadi jangan di rumah sakit aja jadi dokter. Jadi dokter membina kesehatan dong. Ya, jadi dokter jangan hanya menyembuhkan orang sakit. Jadi dokter menciptakan orang sehat. Orang mana mau sakit sih? Gitu kan. Orang kan lebih baik sehat. To promote healthy life and well-being. Ada nggak to cure sick people di SDG 3? Nggak ada. You need your job sebagai kesehatan yang ditaruh di Sustainable Development Goals number 3 is to promote healthy life and well-being, not to cure sick people. Gitu kan. Jadi objektifnya kita harus jaga orang agar tetap sehat. Ya, aku ngerti dokter itu dilatih berapa puluh tahun untuk menyembuhin orang sakit, tapi SDG 3 itu bilangnya you have to keep people healthy. Itu yang di situ ya. Jadi apa ini ya tadi yang di ini DLP, ya udah masuk situ. Mengabdilah ke puskesmas, jadilah spesialis di puskesmas. Itu is a very interesting and ini promising job, gitu ya. Dah, next slide. Satu lagi nih, perawat ya. Aku nggak tahu nih masuk perawatnya. Semua labkes nanti akan kita isi labnya dengan baik. Ya. Minimal yang laboratorium kabupaten kota itu kita mau molecular assay bisa lah. PCR itu bisa. PCR itu orang mikirnya hanya buat COVID. PCR itu bisa buat tuberculosis. Ganti reagen aja. PCR itu bisa buat HIV, bisa buat dengue. Ya kita sekarang lagi mau jalanin, udahlah cervic cancer jangan pakai apa tuh? Apa sih ngetes cervic cancer tuh? IVA test sama apa satu lagi? Pap-smear. Gitu ya, Papin sama IVA test. Katanya sekarang udah ada HPV DNA. HPV DNA pakai PCR bisa. Kita punya 1000 PCR lab sekarang bekas COVID yang connected online dengan sistemnya kita. Sekarang orang-orang nggak ada bisnis mau tutup. Jangan tutup dulu. Karena bisa dipakai buat TBC, bisa dipakai buat HPV DNA, bisa dipakai buat yang lainnya. Tutup dulu. Swasta itu nanti kita bagi-bagi uangnya tuh ke mereka. Kesempatan buat teman-teman, you can be the head of the lab. Bisa bikin startup untuk lab, ya. Karena ini akan sangat banyak bisnisnya. Screening itu kan jadi wajib, ya. Kan orang supaya sehat mesti apa? Minimal 3 lah, kolesterol di screen, hipertensi di screen, sama gula di screen. Udah itu. Kalau kita lakukan itu 3 bulan sekali, kalau udah rambutnya putih kayak Pak Cocok sebulan sekali, itu kalau dibawa terus sehat, ya, sehat. Jadi bisnis screening itu kan bagus, nanti di link ke sini, nanti masuk Peduli Lindungi, kan canggih jadinya semuanya. So digitalisasi dari preventive promotive activities will be a wonderful field of business if you want to work there, gitu ya. Termasuk testingnya. Ini testing nih puluhan juta nanti yang dites. It's create opportunity. Anda bisa kerja di lab bikin itu rapid test. Dulu kan lab harus di lab bener kan? Sekarang lab di rapid test bisa kan, hamil bisa pakai rapid test, COVID bisa pakai rapid test, nanti TBC pakai rapid test, dengue pakai rapid test. Jadi lab yang tadi gede dibikin jadi kecil. That needs technology, biotechnology. Ya. Teman-teman bisa masuk ke sana, bisnis rapid test. Nanti rapid testnya dikasih scan-nya di online, pakai apa QR code, langsung masuk ke sistem digital, masuk tuh ke puskesmas, masuk tuh ke si Dinkes. Jadi fungsinya untuk community health itu petanya itu langsung kelihatan. That is tugasnya orang-orang Kesmas. Ya. Sekarang orang datang ke puskesmas, Pak saya mau nanya yang sakit ini datanya nggak ada. Oh nanti udah ada langsung. Kita tagging ke Google Earth. Jadi dibuka Google Earth bisa lihat. Tapi Google Earth lihat kota, lihat restoran, lihat ini kan, restoran aja bisa. Nanti Google Earth lihatnya apa? Dengue, HIV ada sebar mana aja, itu polio ada di mana di Google Earth. Klik. Polio, prek, oh ada di PD. Oh keluar di sini, keluar di sana. Ya, masa Google Earth hanya dipakai buat restoran sama tukang cukur? Gitu kan harus bisa juga buat ini. Nah berikutnya, ya that will be an interesting field for you, gitu nantinya. Makanya jangan hanya di kedokteran aja klasternya, pacaran sama orang engineer kayak gitu. Engineer mau kok sama dokter. Coba aku dulu nggak dapat aja, karena agak jauh Unpad. Ya, jadi jangan itu. Nah ini contohnya beberapa programnya kayak. Ini imunisasinya jadi kita tambah, screeningnya wajib 14 kita masukin BPJS, apanya misalnya ANC jadi 4 jadi 6 kali dan kita kasih USG, gitu kan? USG tadi cuma 2.000, sekarang jadi 10.000 nih. Bulan ini mungkin 3.000 4.000 kita sebar. USG-nya digital, jadi bisa dilihat. Tadi saya pikir USG hanya bisa dilihat buat ini kan, buat ibu hamil.
Aku baru tahu 2 bulannya lalu, makanya senang belajar sama profesor-profesor pintar itu kan. Teman-teman butuh 6 bulan, aku hanya butuh dua kali weekend, gitu, jadi pintar. Jadi profesor itu bilang, Pak, itu breast cancer, Indonesia itu tinggi sekali kematiannya, oke. Tapi ketemunya insiden rate-nya kecil sekali, karena nggak ketemu. Karena breast cancer katanya harus pakai mamografi, gitu kan. Oh, oke. Itu gold standardnya. Mamografi bisa rumah sakit ada berapa? 3 ribuan. Yang bisa mamografi 200 gitu kan. Ini lucu-lucu nih, banyak kedokteran banyak lucu-lucu. Jadi udah tahu breast cancer itu paling banyak penyakitnya, di tesnya pakai mamografi, tapi rumah sakit mamografi dari 3.000 yang punya cuma 200. Ya pantas ketawanya stadium 4 semua, wafat semua itu orang-orang. Gitu kan, karena telat. Loh, kenapa 200 sih? Kayak udah 77 tahun Indonesia merdeka kok baru 200. Ya kita lupa ngitung gitu kan, lupa ngitung. Lama benar lupa ngitungnya 77 tahun. Ya, makanya reform itu has to be happen. Ya. Tapi selain mamografi kan sakit ya. Itu bisa pakai USG ternyata. Cuma beda probe. Gitu. Probe-nya mesti berapa megahertz diganti. Jadi USG ini bisa juga buat mamografi. Oh, udah mamografi. Pak nggak boleh tuh sama ini radiolog. Ini ada radiolog kan. Oh itu kompetensinya radiolog, nggak boleh dipasang di sana. Ya radiologi cuma sedikit, puskesmas 10.000, bantuin dong gitu kan. Akhirnya kita bujuk-bujukin supaya bisa dikasih kompetensi khusus biar bisa periksa cancer sama ini. Kalau nggak boleh sama teman-teman radiolog, tapi dibujukin sama kita. Ya. Terus next slide, yuk. Oke, cepetan. Ya. Nah saya suka yang rumah sakit. Ini reform nomor 2, itu tadi ya. Jadi gimana bisa kerja di puskesmas. And that is a very kerjaan yang mulia buat teman-teman dokter. Jadi jangan kerjanya di rumah sakit aja. Kerjalah mengabdi di masyarakat. Ya. Kerja di lab bisa. Nomor 2, ini rumah sakit. Ini rumah sakit, saya orangnya sukanya fokus gitu. Karena waktunya nggak banyak kan. Penyakit yang paling banyak meninggal di rumah sakit apa? Jantung. Nomor 2, stroke. Nomor 3, cancer. Cancer sama stroke bolak-balik. Nomor 4, ginjal. Jadi aku kejar. Jantung tuh apa butuhnya? Pasang ring gitu kan. Karena paling banyak mati. BPJS klaim paling banyak juga jantung 9 triliun. Jadi aku tanya, oh yang bisa pasang ring dari 514 kabupaten kota. Teman-teman mesti tahu tuh, ada 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tadi ada Pak Bupati gitu ya. Jadi jangan berpikir kalau nanti mau internship WA ke Ibu Ova sama WA saya maunya di Jogja aja. Ada 514 kabupaten kota yang indah-indah di seluruh Indonesia. Gitu ya. Kalau perlu nanti semua orang Jogja nggak boleh ke Jogja internshipnya, keluar aja nanti ke sana gitu kan, biar semangat. Gitu kan, lihatlah keindahan kota-kota Indonesia ini, 514 kabupaten kota. Nah aku mau bilang, yang bisa tuh di bawah 100. Angkanya tuh goyang-goyang terus. Yang bisa pasang ring di bawah 100. Ini adalah kematian paling tinggi di Indonesia. Ya. BPJS klaim paling besar. Provinsi waktu saya masuk 6 nggak bisa. Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku, Utara, Maluku, nggak bisa pasang ring. Jadi kalau kita punya orang tua di Ambon kena serangan jantung yang katanya 2 kali 24 jam harus di treatment, ya kita hanya bisa berdoa. Dia dibawa ke Makassar sama ke ini masih hidup. Tuh. Karena kenapa? Karena nggak ada alatnya. Kalian bilang beli alatnya yang namanya cath lab. Pak nggak ada dokternya. Berapa kurangnya? Dihitung, nanti ada angkanya. Berapa tahun nih? 4 tahun. Gitu kan. Cath lab 6 bulan selesai, dokter 4 tahun baru dapat. Ini halaman berikutnya yang lebih menyedihkan. Aku baru tahu nih, karena belajar ibu dan anak. Gitu kan. Kelahiran ibu dan anak 4,8 juta setahun. Dari 4,8 juta, 50.000 bayi setiap tahun lahir dengan congenital heart disease. Kelainan jantung bawaan. Dari 50.000 ini, kata ahlinya di harapan kita, 40% harus dioperasi dalam waktu 1 tahun. 40% dari 50.000 adalah 20.000 bayi. Dia bilang, kalau enggak yang kemampuan seluruh rumah sakit di Indonesia untuk melakukan operasi jantung terbuka untuk anak itu setahun 6.000. 20.000 anak harus dioperasi, yang bisa dioperasi 6.000. Saya kumpulin senior-senior penyakit jantung, profesor-profesor. Aku tanya, kalau yang harus dioperasi 20.000 bisa 6.000, sisanya 14.000 gimana? Mau dengar jawabannya? Itu seleksi alam, Pak. They die.
Jadi kalau kita rame kasus ginjal akut 316, 14,000 babies die karena tidak dioperasi jantung. And nobody knows. Kenapa? Karena kita tidak cukup punya spesialis bedah toraks kardiovaskular yang bisa melayani 20.000 bayi kita yang setiap tahun harus dioperasi. Hanya 6.000 yang bisa. So teman-teman, ini himbauan saya ke semua fakultas kedokteran FK, ke semua rektor. Permudahlah menghasilkan dokter spesialis. It's not that the ministernya have the ambition berbanyak to save our people's life. Gitu ya. It has been here for 77 years. Do you want to wait for another 30 years? Sampai ulang tahun Indonesia kemerdekaan 100 untuk bisa memenuhi kewajiban kita menyelamatkan masyarakat kita, or you do something now. Ya, mumpung saya pegang bolpennya sebagai menteri, I prefer I do something now. I might not be popular in pushing this, I don't really care, gitu ya. Karena yang penting kalau ini demi masyarakat, I will do it. Gitu. Terus, gitu jadi ya. Terus berikutnya. Nah, itu jantung yang paling bagus. Kalau kita ngomong ke stroke lebih jelek lagi. Padahal stroke ini golden hours kan. Next slide-nya kalau kita ngomong cancer lebih kacau lagi. Gitu ya. Jadi buat teman-teman, artinya apa? Kalau mau jadi dokter, jadilah dokter dan cepat-cepat ke spesialis. Nanti aku sedang berusaha membujuk semua orang di dunia ini supaya spesialisnya bisa lebih cepat dan lebih banyak, gitu kan. Doakan aku berhasil, gitu ya, teman-teman. Tapi supaya teman-teman tahu the reason why I'm doing it. Bukan karena Menkesnya mau kuasa, bukan. 2 tahun lagi, sumpah aku mau berhenti. Siapa yang jadi Menkes? Gitu kan, gaji kecil lagi dibanding banget. Kecil. Aku kan dasarnya kapitalis tadi dulu gitu kan, gitu. Tapi I strongly believe I have to do it. Ya, langsung loncat kayak nomor 5 bisa nggak nih? Yang pegang ini orang Kiki apa bukan? Yang reform nomor 5 nih. Kenapa aku mau bilang? Nah menurut kata nomor 5. Aku mau loncat ya karena hubungannya lompat ke reform nomor 5 yang SDM. Aku bilang kurangnya kenapa ya? Teman-teman tahu kan, di semua RSUD beberapa menteri sebelum saya, bukan saya nih, pernah bilang RSUD itu harus punya 7 spesialis. Gitu kan? Teman-teman kan orang terbaik yang masuk AFK. Ibu Uut itu teman saya dulu. Kita bertanding namanya siswa teladan nasional. Dan semuanya masuk dokter banyak. Jadi yang pintar-pintar masuk dokter. Kalau nggak keterima kedokteran kayak saya, jadi masuk ITB. Itu yang nggak keterima kedokteran. Jadi biasanya pintarnya agak-agak di bawah Ibu Uut. Nah, tapi kalau ITB tambah kurang bisa gitu, tambah kurang kali bagi kita bisa kan. Jadi kita lihat kan itu ada 3.000 hampir 2.000 rumah sakit umum daerah harus 7 dokter spesialis, kata 5 menteri 6 menteri sebelum saya. Jadi saya hitung kan janji pemerintah Republik Indonesia sesudah 77 tahun merdeka. Berapa kurangnya? Oh, kurangnya segitu tuh. Opjin kurang 3.900. Anak kurang 3.600. Ini rumah sakit aja nih kita hitungnya. Pak bisa Pak, sekarang yang ada di Jakarta Ibu Ova Opjin nanti bisa dipindah ke Tual. Ya kan nggak mungkin, itu kan nggak mungkin mau kan. Ibu Ova kan ahli spesialis Opjin, suruh pindah ke Tual kan nggak mungkin. Jadi kita gitu yang baru-baru deh kita pakai buat ngisi. Lulusannya berapa? Saat ini 234. Ya udah 3941 bagi 294, anak ITB bisa tuh. Oh 36 tahun. Hah? Jadi baru terpenuhi 36 tahun lagi, itu ulang tahun ke-100 Republik Indonesia. Gitu. Jadi masa kita masih menunggu ulang tahun ke-100 Republik Indonesia untuk memenuhi janji 10 menteri sebelum saya yang bilang bahwa rumah sakit umum daerah harus punya 7 dokter spesialis. Gitu. Nggak pernah terpenuhi itu, teman-teman. Tidak pernah terpenuhi. Ya itu sebabnya kenapa tadi Pak Yodi bilang, kita percepat untuk memperbanyak. So buat teman-teman, jadilah dokter spesialis. Kita nanti akan permudah. Kenapa? Karena kurang. Cuma ada catatan nomor 2. Kalau jadi dokter spesialis jangan di Sarjito saja. Pak dari mana Pak Bupati? Jadilah di Belu. Pernah ke Belu? That is a beautiful place. Ya, nggak terlalu ramai bising. Instagramnya banyak tempat-tempat indah buat dimasukin Instagram. Ya mungkin sinyalnya aja agak kurang gitu. Tapi it's a good place, Bel. Ya tapi kurang. Coba next slide-nya. Tadi kita bilang kan,
Saya mau pasang, oh itu kekurangan apa? Kekurangan cath lab, pasang cath lab dan 6, kurang dokter spesialisnya kan. Nah saya bilang, saya maunya nanti, Ibu Ova ini suka bilang Menkesnya galak, pokoknya saya nggak mengerti 1000 macam alasan, saya pensiun, saya mau semua kabupaten kota bisa pasang ring, gitu kan. 514, beliin alatnya dokternya kurang kan, dokternya kurang berapa, hitungnya segitu tuh, yang kanan. Karena butuh jantung intervensi. Cath lab yang sama diganti probe, bisa pasang apa, coiling atau apa di kepala tuh ya. Neuro intervensi, kurangnya segitu. 100. Kita udah hitung berapa kuotanya sekarang, berapa tahun untuk memenuhi. 13 tahun, 4 tahun, 13 tahun udah pasti Menkesnya pensiun. 4 tahun aja udah pensiun. Ya, aku mau rasa bisa nggak lebih cepat kita adain ini. Ya, that is the reason I come here. Kenapa? It's a very promising opportunity for you. Yang penting mau kerja di Belu, di Tual gitu ya, di Tahuna. Nanti tugas saya bayar gajinya bagus. I promise you kita bayar gajinya bagus, ya gitu ya. Dan Pak Bupati tepuk-tepuk dia nggak tahu gimana caranya Menkesnya gajinya bagus. Kita akan kunci DAU-nya, dia nggak akan dapat apa-apa kalau dia nggak bayar gaji dokternya minimal 25 juta, gitu. Jadi itu caranya kita. Karena kalau bupatinya baik, dia bayar gaji dokter bisa kok. Yang lain nggak ada baik karena dibayar tim horenya dia, kan bukan bayar gaji dokter, bayar tim hore. Nanti kita kunci DAU-nya. Ini hanya boleh dipakai buat bayar gaji dokter minimal 25 juta, gitu kan. Kalau daerah makin jauh 50 juta, gitu gimana? Gitu supaya dokternya mau. Udah balik lagi ke rumah sakit boleh. Jadi aku cerita sedikit kenapa reform di rumah sakit itu penting. Karena we don't have enough untuk melayani masyarakat kita untuk yang penyakitnya berat. Nah saya maunya gini, saya maunya nanti sebelum pensiun, ini 1000 macam alasan udah keluar bahwa ini nggak bisa jalan. Aku dorong aja biarin. Aku di sini I don't want to be popular, I don't really care. Yang penting masyarakat dapat. Aku pengen kalau bisa 2024, 34 provinsi bisa bedah jantung terbuka, bedah otak terbuka, kansernya bisa radioterapi. Itu butuh set of doctors tuh. Alatnya gampang, nanti aku tunjukin. Doctors yang susah. Ya kalau semua 514 kabupaten kota harus bisa pasang ring. Harus bisa ya apa coiling, masukin tanpa bedah ke otak gitu ya kalau stroke. Ya, harus bisa kemoterapi. Itu alatnya gampang, dokter yang susah. Jadi kalau sekarang bilang, "Pak, alatnya sediain." Aku akan sediain contohnya nih, next slide. Ini udah aku sediain ya. Cuma aku akhirnya menyerah, udah aku paksa nih. Prof. Ova sampai bilang, "Pak, Menkes itu jahat juga ya kalau ngejar-ngejar." Oh, aku emang kalau udah pengen punya mau itu pengen dorong kan. Aku jawabannya nggak bisa terus. 2024 bisa nggak ini? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku kejar terus. Akhirnya aku sadar bener-bener nggak bisa. Tapi walaupun kita maksa, kita masih ada akal sehat lah gitu alumni ya. Jadi akhirnya 2024 50% dari 514 kabupaten kota. Tapi saya akan kunci 2027 harus selesai. Ya. Next slide. Udah dibagi tempatnya. Jadi buat teman-teman ya, yang warnanya pink itu yang duluan. Karena saya pengen walaupun itu hanya setengah, secara distance terjangkau bisa cover satu provinsi. Jadi teman-teman bisa pilih tuh. Orang Aceh, nah, bisa kerja di situ. Langsa, Takengon, ya, bisa kerja di sana. Karena itu alatnya nanti akan lengkap kalau menjadi dokter spesialis. Ya, udah ada cath lab, udah ada. Kalau yang provinsi ada Linek, ada PET scan, kita beliin semua di sana. Next slide. Uangnya udah kita siapin, tuh uangnya. Kalau urusan uang kita bisa. Ya, Pak, gede banget uangnya nanti nggak ada. Oh, uang kasih kita urusan. Udah dapat, teman-teman tenang aja. Kita hanya butuh 4 triliunan sampai 7 triliun setahun. We will get it. Ya, sekarang aja mau ngocor nih 2 triliun setengah tuh. Kita beliin cath lab, kita beliin untuk stroke, untuk yang lainnya, supaya masuk ke rumah sakit umum daerah. Jadi teman-teman pada saat praktek nanti udah ada. I need just the doctors. Ya. Saya bisa pinjam juga kan dari World Bank, SDB. Kalau cari pinjaman saya jagonya lah. Ya, aku akan cari itu buat teman-teman. Next slide ya. Tuh udah dihitung alat-alatnya segala macam udah ada tuh. Udah dihitung. Ya. Dan saya sengaja lewat ISDB kenapa? Supaya nggak bisa dikorupsi sama orang-orang yang lain gitu kan. Jadi belinya juga lewat Bank Dunia gitu biar bisa lebih murah. Ya, beli lewat sana, beli kita sendiri bedanya bisa jauh tuh. Itu bakal dimarahin juga tuh Menkes sama banyak orang, kita biarin. Ya, yang penting bisa banyak. Terus ya. Next slide. Next slide. Nah, Bu. Udah sengaja makanya aku taruh duluan yang SDM tadi di depan biar Bu Ova dengar. Makasih ya Bu. Nah, sekarang yang resiliency. Ini another type of industry that you can work on.
Kita tuh negara yang besar, 270 juta orang, 17.000 pulau, kita tuh nggak mungkin nggak punya industri sendiri, terlalu beresiko. Kemarin waktu COVID, saya kan wakil menteri BUMN, tanggung jawab perusahaan farmasi semuanya tuh, Bio Farma, Kimia Farma. COVID mesti cari antivirus. Ada nggak produksi dalam negeri, ada namanya oseltamivir. Bikin yang banyak, nggak bisa bikin, nggak ada bahan baku. Cari bahan bakunya di mana? Di Cina. Kejar ke Cina, Cinanya lockdown. Kita cari pusing, ada di India, di Gujarat. Kirim pesawat, charter Garuda, hanya bawa bahan baku berapa box. Di situ kita ngelihat nggak bisa kita seperti ini. Habis oseltamivir ada favipiravir, Avigan. Cari juga, ternyata dari Jepang, kita nggak punya juga. Kita baru sadar bahwa patennya expiring in the next 3 months. Saya suruh cepat Kimia Farma bikin. Akhirnya mereka bisa bikin. Sempat rame itu masalah antitrust dari sisi patennya. Kemudian keluar lagi antivirus baru namanya Remdesivir. Saya jadi belajar, oh kalau di kesehatan namanya gitu ya. Semua virus vir gitu. Semua obat yang mahal zumab itu mahal. Gitu. Jadi aku belajar juga. Oh, sayang ini suaminya Bu Ut yang aku pengen kenal belum pernah ketemu itu. Kata itu yang paling jago zumab. Ini paling jago vir. Aku belum pernah ketemu. Kalau aku belajar dari dia, ilmuku mungkin lebih pintar lagi nih Menkes. Tapi saya mau bilang ke teman-teman, where the opportunity for you to work. Perusahaan dalam negeri bergerak di bidang farmasi dan vaksin. Kita vaksin teknologi baru menguasai 2. Berbasis virus, bisa virus dilemahkan atau dimatikan. Kemudian berbasis protein rekombinan. Kita belum memiliki teknologi vaksin berbasis vektor dan berbasis nucleic acid, bisa DNA atau mRNA. Itu sekarang udah kita dorong, bangun 2 udah mulai itu. Ada perusahaan namanya Etana, is biotechnology company, ada di Jakarta, udah mulai bikin mRNA vaksin. mRNA itu kayak kayak mesin fotokopi ya, aku belajar ya, dimasukin aja kodenya, bisa dengan computer simulation, dimasukin, dikasih lipid, kemudian nanti disuntikin ke badan bisa bereaksi bikin antibodies berdasarkan lipidnya ini. Gitu ya. Dan ini katanya teorinya bisa dimasukin 15. Jadi sekarang masukinnya 1 kan, apa valen gitu. Nanti masukin 2, versi Wuhan, versi Omicron, sekarang udah ada. Bisa masukin 3. Contohnya kalau bisa masukin dalam 1 lipid, bisa nggak masukin COVID, masukin TBC, masukin dengue, masukin 5 sekaligus suntik gitu kan maunya kan. Jadi sekali suntik vaksinnya 5 gitu. Aku maunya begitu. Katanya bisa in the future, katanya ya. Yang bilang sama saya itu CEO-nya Moderna, Stephen Bancel. Itu alumninya Broad Institute-nya juga Pak Coco tuh ya. Aku ketemu orang Jewish, pintar banget orangnya. Jadi teman-teman kalau mau main di sini bisa. Dan what interesting in this, pabriknya sederhana dan 1. Karena dia pabriknya tinggal kasih lipid, nanti direplicate. Nggak kayak pabrik vaksin yang virus based, yang benar-benar dari hulu ke hilir mesti dibikin 1. Jadi teman-teman perguruan tinggi bisa bikin researchnya tuh. Misalnya yang spesifik Indonesia, rabies, gitu, udah nggak ada lagi rabies di mana-mana kan. Kita cari, oh ininya rabies tuh nggak tahu virus, nggak tahu bakteri gitu kan. Oh ininya ini RNA-nya dibikin sama peneliti Indonesia, ketemu udah tinggal kasih ke mereka yang bikin itunya mRNA vaksinnya. Tapi bikinnya seperti kita ya, contohnya saya mau itu kan testing HPV DNA, jangan mesin PCR dipakai jangan hanya buat COVID dong, pakai tes HPV DNA, pakai tes buat dengue, pakai tes buat tuberculosis. The same machine kan, molecular assay technology kan. Yang beda kan cuma primernya. Nah, teman-teman bikin primernya. Sekarang ada 2 startup yang kita bina untuk bikin primer. Kemarin waktu ada mutasi-mutasi baru, bisa. Nanti bikin primernya, udah kita bikin ke Singapura, nanti sampai jadi gitu. Balik lagi ke sini, kita udah bisa bikin buat reagennya, buat HPV DNA, reagennya tuberkulosis, reagennya buat yang lain-lain. Itu kan hanya desain-desain ini aja harusnya teman-teman bisa. Nah itu juga ilmu sendiri tuh, yang nggak semua university bisa masuk. Karena UGM tuh ada klasternya dan ada engineering schoolnya juga. Ya jadi bisa dipakai untuk bikin itu. Yes, obat-obatan sekarang saya baru tahu, dulu kan basis kimia, kan namanya juga kimia farma, farmasi berbasis kimia.
Untung saya waktu jadi wakil menteri BUMN, holdingnya saya kasih yang Bio Farma, farmasi berbasis biologics atau biosimilar. Saya baru lihat sekarang ternyata obat-obatan di dunia, in term of value, mungkin 60% udah biologics based, not pharmaceutical, not chemical based. Ya. Jadi buat teman-teman mana tadi yang siapa dari alumni teknik kimia dan teknik kimia, masa depannya ke biologi, daripada kimia gitu ya. Nah ini banyak nanti yang bisa. Plasma, aku baru sadar bahwa ternyata Indonesia kemarin sakit butuh Gamaras. Harganya mahal sekali. Gamaras itu apa? Kita nggak ngerti kan. Kalau bisa tanya Prof. Iwan, aku tanya Prof. Oh itu IVIG. IVIG itu apa? Itu bahan bakunya dari darah. Ternyata Indonesia kan 270 juta, nggak punya obat-obatan yang berbasis darah. Berbasis kimia aja nggak lengkap, berbasis darah nggak. Padahal albumin, IVIG, factor 8 itu adalah obat-obatan yang berbasis darah yang semua negara harusnya punya. Negara sebesar kita masa impor terus. Bahan bakunya ada kok. Tapi gara-gara nggak ada pabriknya kita nggak punya jadi impor. Gamaras kurang impor, mahalnya minta ampun. IVIG, albumin pemakaiannya banyak sekali. Ya, dan kedepannya akan lebih banyak lagi itu pharmaceutical based on blood yang bisa kita pakai. Nah itu yang nanti teman-teman masuklah ke industri itu. Ya, jadi bukan hanya jadi dokter, industri ini juga membutuhkan. Ya, alkes dan juga tenaga kesehatan lainnya. Dah berikutnya deh, nomor 4. Next slide. Keuangan, ini lagi rame nih BPJS. Saya dulu waktu jadi direktur Mandiri dipanggil Pak Sofyan Jalil. Waktu itu BPJS dibikin tuh, namanya Pak Fahmi. Dulu BPJS namanya Askes ya, Askes. Jadi BPJS itu ada dua, ada yang Askes biasa, ada yang Askes premium. Karena ini jalannya premiumnya harus dilepas. Diambillah ke Mandiri. Saya waktu itu di Mandiri suruh beli. Di situ saya belajar mengenai asuransi. Ini buat teman-teman aku pakai dasar. Karena lagi rame sekarang. Cuma lagi ramenya karena salah dengar tuh wartawan. Karena ini emang agak susah. Artinya apa? Ini teman-teman yang harus belajar sama saya, gitu kan? Karena ini masalah keuangan. Perusahaan asuransi itu yang bangkrut banyak di seluruh dunia. Bangkrutnya kenapa? Karena mereka salah hitung resikonya. Itu aja. Nah, resiko perusahaan asuransi, kalau teman-teman belajar keuangan, itu lebih gampang dari dokter. Keuangan itu cuma ada dua, balance sheet sama profit and loss. Gitu. Balance sheet ada aset, ada liabilities. Gitu. Bukunya tuh. Nah, orang-orang perbankan, orang-orang departemen keuangan, semua orang tuh mikirnya suka ngelihatnya di aset. Karena banyak risiko keuangan itu di aset. Misalnya kredit macet, kemudian beli rumah macet, beli saham, itu semuanya adanya di aset. Ya. Kalau bankir kalau mengasih persetujuan, itu persetujuan karena risiko mesti persetujuan kan, itu kredit biasanya ada di aset. Kartu kredit rumah, itu kan mesti persetujuan, itu semuanya ada di aset saya. Jadi mereka memiliki tendensi bahwa resiko keuangan itu ada di asset side of our balance sheet. Mereka nggak tahu kalau asuransi itu resikonya ada di liability side of our balance sheet. Makanya banyak jatuh kalau dipegang tradisional orang keuangan atau orang bank. Karena yang bahaya di asuransi adalah janjinya. Teman-teman kalau masuk asuransi kan udah pernah sakit kuning apa enggak, begini apa enggak. Itu kan yang karena mereka menjamin kalau nanti kena atau meninggal kita kasih. Kalau ketabrak mobil kita gini. Itu kan menjamin mereka kan. Ada liabilities kan ke nasabahnya kan. Itu yang selalu salah hitung. Selalu salah hitung. Kita janji sebagai suami akan mengasih istri rumah mewah di Kebayoran. Udah pasti salah hitung gitu kan, cerai udah pasti itu. Karena nggak mungkin dapat gitu kan. Nah itu kejadian di perusahaan asuransi. Dia janji kita akan janji nanti habis 50 tahun semua pegawai negeri akan dapat cash 100 juta. Dia janji kan, populer, dipilih jadi presiden. Nanti presiden berikutnya bingung dia, gimana menuhin janjinya itu 100 juta. Karena bolong, nggak cukup semua asetnya untuk ngisi. That risk ya, will happen in this country. Aku bilang. Aku sih terbuka aja. Kenapa? Karena ini pertumbuhan biaya kesehatan per kapita di seluruh negara kecuali India itu lebih tinggi dari pertumbuhan income per kapita. Karena kesehatan itu sangat emosional. Sangat emosional. Ini bahasa gampangnya Pak. Kita suami istri
istrinya minta ke suaminya tiap tahun naik uang belanja naik 15%, padahal gaji pegawai negeri naik cuma 5%. Nah ini kejadiannya kayak gini nih. Pasti nggak sustain. Sebesar apapun gaji suami lebih tinggi, suatu saat akan kekejar. Begitu kekejar, opsinya dua, lu korupsi, lu cerai gitu kan. Nah, karena nggak bisa membiayai istrinya. Atau korupsi. Nah itu yang kejadian. Nah saya udah ngelihat BPJS structurally itu penjaminannya terlampau tinggi. Karena dulu dia awalnya udah segini. Nggak akan mampu ini kalau dilepas. Ya sekarang bisa ditahan-tahan. Harusnya 100 rumah sakit yang bisa segini, udah 20 rumah sakit aja deh. Cuma kan artinya kan universal health coverage-nya nggak tercapai. Isu ini yang harus diadres. Jangan sampai penjaminan kita over promise sesuatu yang tidak sustainable financially. BPJS harus cover seluruh rakyat Indonesia. Itu setuju, nggak ada bedanya. 270 juta rakyat Indonesia, kaya, miskin, tua, muda, di Aceh, di Merauke, harus di cover oleh BPJS. Sehingga kalau ada apa-apa mereka dikasih layanan dasar. Bukan layanan ekstra. Layanan dasar. Nah definisi layanan dasar, itu pemerintah harus taruh yang reasonable itu apa. Sekarang definisi layanan dasarnya ketinggian, makanya negatif terus. Ini harus diturunin, orang nggak mau turun, bangkrut nanti negara ini, gitu kan? Kalau mau diturunin, nanti orang miskin gimana? Orang miskin nggak apa-apa, kita cover lagi layanan tambahannya, coverage tambahannya oleh uang dari pemerintah. Jadi yang dasar segini, orang miskin kita cover, orang kaya di cover juga nggak? Jangan, orang kaya kan mampu, jadi layanan tambahannya, layanan ekstranya, dia bayar sendiri dengan asuransi swasta. Pak nanti kalau dia jatuh miskin, apa itu sebabnya harus beli asuransi swasta. Karena asuransi swasta sama asuransi BPJS sama, itu untuk cover catastrophic risk. Asuransi itu intinya gitu, kita bayar cicil, kalau ada sesuatu terjadi cover. Jadi asuransi swasta sama asuransi BPJS sama. Nah itu yang aku pengenin teman-teman sama, karena aku samanya cuma sama Pak Cocok. Gitu kan di sini kan sama tuh, kita covernya di sini aja. Yang miskin kita tambah asuransi layanan ekstranya, tapi layanan dasarnya sama seluruh Indonesia, kaya miskin harus sama. Itu namanya universal health coverage. Nah ini bisa naik nggak? Bisa naik. Kalau kemampuan Indonesia keuangannya bagus, negaranya makin banyak naik nih. Layanan dasarnya definisinya apa? Naik lagi. Tapi nggak bisa langsung pasang segini, nggak kuat. Ya bisa pasang segini buat orang miskin bisa bayarin. Tapi orang kaya ya bayar sendiri. Layanan dasarnya orang kaya dapat nggak? Dapat gitu tuh. Yang orang-orang suka salah. Aku ngomongnya gitu ya. Nah kenapa? Karena ini tadi. Kalau nggak akan kuat teman-teman. Aku kasih contoh chart berikutnya nih. Ini biar teman-teman nanti siapa tahu mau jadi masuk di FKM. Ini urusan FKM ngitung pembiayaan kesehatan. Ini industri yang sangat tidak transparan kesehatan itu. Aku suka kasih contoh gini. Kalau di sipil di ITB itu kita bikin lantai rumah. Teman-teman bakal menikah akan bikin rumah lantainya keramik, saya mau lantainya parket kayak di UGM, bagus nih lantainya parket, tahu tuh harganya berapa bedanya per meter persegi. Oh saya mau kayak di kantornya Pak Jody lantainya marmer gitu kan, rektor dekan FK lantainya marmer, mau lebih mahal lagi, gak tahu lagi harganya per meter persegi berapa, because it's transparent. Kalau kesehatan nggak selalu transparan, di luar BPJS itu nggak transparan. Operasi usus buntu di puskesmas gini, operasi usus buntu di Rumah Sakit Cipto segini, operasi usus buntu di Pondok Indah segini. Bedanya bukan persentase, berapa kali itu bedanya. Nggak transparan seperti pasang lantai, gitu kan? Akibatnya apa? Akibatnya ini. Amerika, rata-rata orang di Amerika spend $10.000 per kapita, usianya cuma 79. Jepang, rata-rata orang Jepang setahunnya spend 4.800, usianya 84. Saya diskusi sama teman saya di Amerika. Why all American is so unreasonable? Spending so much money, umurnya pendek, gitu kan? Orang Jepang spending kesehatannya ini umurnya panjang. Aku goda, jangan-jangan kemahalan bayar dokter sama bayar obat, gitu mungkin juga kan? Jadi gitu. Ini bisa kejadian di Indonesia tuh kalau kita nggak hati-hati. Yang paling efisien siapa? Singapura. 2860 bisa Google 2860 84 tahun. Paling efisien. Mana yang efisien, mana yang nggak efisien?
Yang efisien itu tindakannya promotif preventif. Singapura itu, kenapa aku sekarang turun nih 9 kilo, Pak Menkes kurus. Karena minder ketemu teman-teman dari Singapura. Ketemu, badannya nggak kayak Pak Coco, nggak kayak Pak Rektor. Pak Rektor kan ketemu aku 2 tahun yang lalu nggak segini. Gitu ya. Pak Dekan. Bentar lagi jadi rektor kayaknya. Nah gitu ya. Iya kan? Orang Singapura tuh badannya kayak itu tuh si siapa tadi? Sinta ya. Menteri-menteri kayak gitu. BMI di bawah 24. Ini bukan fisik, ini kesehatan. Kenapa? Karena mereka dipaksa hidup sehat. Kalau mereka BMI-nya lebih, orang Singapura tahu itu will lead to diabetes. Diabetes itu naik di Singapura, dia mau rem. Jadi obesitasnya dijaga benar sama mereka. Mereka disiksa tuh orang-orang mahasiswa kalau misalnya terlalu berat. Ya, jadi buat teman-teman, that will be good kalau kita bikinnya itu lebih promotif preventif. Karena kita bisa tekan pembiayaannya. Resikonya apa? Aku bilang nih, Indonesia sekarang 72 rata-rata usia. Jadi Pak Cocok masih jauh gitu ya. Tadi aku ada Prof Hari itu, Prof Hari 70. Ini 72. Biayanya $112. Malaysia itu 76. $432, selisih 300. Jadi kalau kita naik ke Malaysia, biaya kesehatannya naik juga 300 kali 270 juta, itu 1.500 triliun. Tambahan biaya kesehatan, nggak bakal kuat. Kalau kita nggak reform di sisi sini, Menteri Kesehatan 10 tahun lagi, Menteri Keuangan 10 tahun lagi nggak akan kuat menanggung biaya kesehatan masyarakat kita yang menua. Begitu masyarakat kita menua, beban kesehatannya naik. Kalau kita nggak desain dengan baik, susah. Dan ini kan emosional kan, secara sosial ini kan sensitif. Nanti politisi-politisi akan terpaksa harus memenuhi permintaan warganya, nggak kuat, collapse. Ya, jadi itu yang aku sampaikan kenapa ini penting. Ya, kita udah lakukan beberapa hal. Next slide. Misalnya health technology assessment, kita cari mana obat-obatan yang harus masuk, mana yang enggak. Kita cari teknologi layanan mana yang bisa lebih murah. CAPD sama dialisis. CAPD itu jauh lebih murah. Yo, nanti akan keluar 1000 alasan. Oh yang gini ya, karena yang jualan itu alat-alat hemodialisa sama ininya akan melobi supaya CAPD jangan jalan gitu. Karena CAPD jauh lebih murah. Ya. Jadi semua teknologi baru yang lebih murah itu harusnya didorong lebih advance. Kita harus punya national health account. Jadi kayak tadi kita bisa lihat tuh harga sunat itu di sini bedanya berapa sih? Bisa disamain apa enggak sih? Harga obat di seluruh daerah nge-charge-nya berapa sih masing-masing rumah sakit supaya kita bisa lihat. Transparansi itu harus didorong. Kalau transparansi itu nggak didorong, nggak kuat nanti bebannya dan nggak fair buat masyarakat kita juga. Gitu ya. Next slide. Ini SDM tadi udah kurang, sengaja saya bawa supaya Prof Ova lihat ya kurangannya. Jadi mesti nambah. Jadi kalau tadi belajar keuangan juga boleh. Jadi teman-teman di FKM kalau mau memperdalam ilmu health economics, that will be a good things to do. Jadi mau kerja jangan hanya di dokter aja, tapi ambil health economics. Aku nggak tahu di UGM ada nggak. Aku rasa harusnya ada kan. Yang belajar ekonomi kesehatan. Ya ini dokter tadi udah lihat, coba lewatin aja ya. Jumlah dokter yang kita butuhkan. Ya. Next slide. Itu tadi yang lagi rame itu ya. Ini chartnya aku, tapi nanti aja kita diskusinya khusus dengan teman-teman dari kampus. Ya. Cuma aku mau bilang ke teman-teman, boleh deh, mumpung ada teman-teman coba mundur. Karena diskursusnya sudah terjadi dan aku mau lihat. Kan kita kurang nih. Udah lihat kan? Faktanya kita kekurangan dokter spesialis. Nah sekarang ngadainnya gimana? Aku punya propose satu. It's a major reform. Nggak populer sih. Nggak populer di mana? Di seluruh dekan FK dan rektor. Gitu pasti nggak populer. Kenapa? Karena proposalnya, coba next slide. Tapi saya orangnya terbuka dan ini kok. Dan percaya diskursus itu bagus. Kan di saintis kan juga harus ada debat dong. Di jurnal kan didebat-debatin. Aku juga ini. Next slide aja nih. Next slide. Ini yang aku mau bicarain. Aku diskusi sama Pak Nadim. Pak Nadim, Bapak punya FK tuh 92. Aku punya rumah sakit 3.000. Kenapa nggak spesialis kita hospital base gitu kan? Kenapa harus di university? Oh ini rame diskusinya. Kenapa sih Pak Menkes ngotot hospital base?
Loh kenapa Pak Dirjen ngotot university base? Gitu kan aku tanya balik, gitu kan. Tapi aku bilang, tapi aku kasih tahu logika saya. Pertama, buat pemerintah Indonesia, yang penting masyarakat dapat dokter spesialis cepat. Saya 3.000, situ 92. Logika aja banyakan sini. Nomor 2, saya tanya semua dokter spesialis, belajarnya banyak belajar sunat itu belajar di kelas, tonton ditulis-tulis apa belajar di rumah sakit beda-beda? 95% di rumah sakit. Ada sih yang di kelas belajar apa biologi dasar atau apa, tapi sebagian besar belajar rumah sakit. Kemudian yang nomor 3, di luar negeri gimana best practice-nya? Di luar negeri dua-duanya ada kok sebagian besar. Jadi saya nggak mengabolish university base, hanya saya noel aja. Why you have to monopolize? Ini sama seperti perbankan dulu. I think with competitions it will be better. Dulu waktu zaman saya 98, bank asing nggak boleh masuk. Sama seperti sekarang kalau kita lihat spesialis di swasta kan susah sekali kan. Bisa 1000 macam alasan tuh keluar. Aku bilang, why? Buka dong spesialis di swasta. Buka dong spesialis di hospital. Ada 1000 macam alasan akan keluar. Kan itu tadi kan, reform itu nggak akan nyaman buat incumbent. Ya, tapi kita bisa diskusi. Dan percaya, when reform happen, 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita lihat ke belakang, it is a much better condition than before. Kalau ini dikasih ke hospital, itu akan jadi pegawai hospital. Ini sengaja aku ngomong di depan teman-teman. Aku akan bilang semua hospital, semua PPDS dibayar dong bulanannya. Di luar negeri dibayar juga. Tuh kan tepuk ini elus-elus kayak derita udah lama. Kenapa nggak bisa? Karena memang mekanismenya is not hospital based. Kalau hospital based dia jadi pegawai hospital. Pak itu nanti standarnya gimana? Diatur kurikulumnya sama dong. Kolegium yang ngatur. Spesialis penyakit dalam, kolegium penyakit dalam ngatur. Kolegium mengatur, nanti ngajarnya bisa di university, bisa di hospital. Kelulusannya gimana? Kolegium yang ngatur penyakit dalam standarnya. Bisa dilakukan di university led atau di hospital led. Tapi dengan demikian membuka itu tadi. Aku terbuka aja bilang, kalau UGM mungkin bagus. Banyak perguruan tinggi kan kalau milih jadi dokter spesialis masuknya susah sekali. Ya. Aku suka iseng juga kan orangnya kan. Aku lihat tuh rumah sakit spesialisnya apa, aku lihat bapaknya siapa, orang tuanya siapa kan. Aku kan iseng, namanya juga dokter. Karena aku sering dengar tuh darah biru, apa sih maksudnya darah biru kan? Kalau kita nggak pakai data kan nggak ada, ambil aja data gerek. Ketemu Pak Jokowi, Pak, kalau Bapak pikir ya, yang namanya bapaknya bupati, anaknya bupati gitu kan, apa tuh istilahnya itu nepotisme apa gitu ya, paling banyak di politik. Sebenarnya ada lagi yang lebih banyak Pak di politik. Di kedokteran banyak juga itu yang bapaknya ini, anaknya ini banyak banget gitu ya. Kalau kita tanya. And that is something you need to reform. Sensitive for the incumbent. Aku tahu ya. Tapi I better put it up front. Karena aku pikir itu sesuatu yang baik untuk kita reform untuk masa depan industri kesehatan Indonesia. Spesialis jadi lebih banyak. Proses seleksi yang lebih transparan, lebih bagus. Tidak ada like and dislike. Dibikin lebih transparan dan lebih terbuka. Di rumah sakit kalau butuh dia bisa tarik. Dia bisa rekrut yang terbaik. Regardless dari sukunya apa, agamanya apa, dan orang tuanya siapa, kesempatannya lebih banyak. Dia kalau kerja bisa dibayar, PPDS-nya bisa dibayar. Nah ini part of rumah sakit. Sekaligus saya mau taruh, nggak boleh ada bully-bully. Rumah sakit kan di bahasa saya, lalu sampai ada bully-bully, geser ini, gitu kan, supaya itunya bisa lebih baik. So that is the intention. Mungkin nanti dalam caranya teman-teman banyak dengar segala macam, tapi that is the genuine intention dari Menkesnya, gitu ya. Jadi nanti pasti pada saat ini jalan, reform ini terjadi, teman-teman banyak dengar, banyak WA group segala macam. Tapi sebenarnya udah dengar Menkesnya tuh reasonnya kenapa sih dia melakukan ini gara-gara itu. Ya, sekarang yang terakhir teknologi kesehatan. Nah ini menarik juga nih. Kita mau digitalize udah jalan, deadline-nya Desember 2023. Semua medical record dari data pasien yang ada di lab, rumah sakit,
klinik, apotek masuk menjadi miliknya pasien. Jadi kalau Prof. Uut karena dia lab pro dia rajin cek 3 bulan sekali, langsung besoknya masuk tuh di Peduli Lindunginya. Oh, kolesterol segini, oh segini, oh bagus semua. Tiba-tiba besoknya naik sepeda gitu kan, kemana gitu, ke Semarang, dia naik sepeda, pakai apa Samsung Watch, set langsung masuk nanti ke Peduli Lindungi. Oh jantungnya bagus, terus saya di check up ke rumah sakit mana, besoknya masuk tuh ECG-nya, CT scan-nya segala macam masuk. Ya, sehingga dengan demikian datanya itu akan terkonsolidasi secara digital dimiliki oleh yang punya. Dan Prof. Uut pegang itu, dia punya passwordnya tuh. Kalau dia tiba-tiba sakit, pengennya diperiksa Prof. Cocok, jarang sih yang mau diperiksa Prof. Cocok. Tapi kalau bisa Prof. Cocok, aku sakit mau diperiksa Prof. Cocok gitu kan. Nanti baru sih bilang, nih Prof. Cocok, aku kasih ini NIK saya, Prof. Cocok langsung bisa lihat, oh Prof. Uut tuh sehat sekali sebenarnya, olahraganya rajin tuh 5 hari sekali, naik sepedanya rajin, ini rajin. Oh ini aja catatannya kolesterolnya ini 250 nih agak tinggi. Ya jadi tahu ini ngobatinnya apa. Dan dia bisa juga kalau misalnya Prof. Uut bilang, aku mau donate data saya ke National Health Record Bank, dia bisa masukin. Ilangin nama, mungkin tanggal lahirnya dia modify, masukin. Jadi kita punya, misalkan kita setahun lahir 4,8 juta bayi kan, punya 4,8 juta USG kan, data kan, masuk tuh. Setahun 4,8 juta USG masuk ke sistem. Nanti kita panggil ya startup apa mau PhD candidate dari UGM gitu untuk research-nya berbasis data itu kan, semuanya digital kan. Bisa pakai artificial intelligence, bisa pakai machine learning, kita ambil semua penyakit thalassemia, masukin. Kita lihat datanya, clinical datanya. Karena semua nanti udah digitalize. Semua penyakit misalnya breast cancer, kita lihat semuanya digitalize. Gitu ya. Nah, reform yang kedua adalah ini biotech. Next slide dulu. Kenapa bioteknologi di jalan? Karena aku belajarnya juga waktu COVID. Yang namanya genome sequence. Genome sequence dari virus 30.000 base pair. Aku baru belajar kalau manusia itu 3 billion base pair. Ya, kalau bakteri kayak TBC mungkin 4,4 juta base pair. Dari 3 billion base pair itu dulu costnya pertama kali waktu whole genome project itu mulai tahun di mid 19s gitu. Itu $1 per base pair. Jadi 3 billion ke $1 $3 miliar. Sekarang aku baru dibilangin udah ada ya kontraknya kita 230. Kemarin saya ketemu sama pemiliknya dari Cina, dia mau tahu $100 untuk setiap whole genome sequence. $100. Ya, saya udah bisa dapat $11 untuk genome sequence TBC punya. Ya, jadi bakterinya kita tahu sekali tipenya apa. Nggak usah pakai TCM, kita tahu ini tipe ini, tipe ini, tipe ini, tipe ini. Jadi paket obatnya, antibiotiknya kasih yang pas, Pak. Karena kita tahu exactly dia variannya apa. Teknologi udah lari ke sini. Dan alatnya saya nggak bawa, besarnya segitu tuh. Yang di bawah tuh. Aku dapat $5.000, dapat alat segitu. Bisa kasih ke puskesmas yang di bawah fotonya tuh. Lebih kecil dari iPhone-nya saya. Dan lebih kecil dari iPhone-nya saya. A genome sequence buat short read. Ya, dia bisa baca. Kayak gitu. Jadi this will lead to a new whole a game di industri kesehatan yang saya mau kalau nanti teman-teman kerja, think about this. Karena ini akan jadi reformasi besar ya. Next slide-nya. Bisa dipakai buat apa sih? Coba next slide. Jadi kita bikin inisiatif namanya Biogenome Research di gedungnya bekas Eijkman. Ada 3 fungsi yang kita bangun di sana. Fungsi yang pertama adalah National Biobank. Jadi semua data-data genome sequence dari 6 rumah sakit di Indonesia yang kita mulai sebagai pilot project untuk jantung, cancer, stroke, kemudian rare disease, infectious disease, sama beauty and wellness, itu kita masukin ke biobank, national biobanknya kita. Targetnya aku 10.000 masing-masing. Jadi misal Darmais, ambil 3.000 pasien breast cancer Darmais, ambil sampelnya masukin ke situ. Misalnya jantung, ambil yang punya congenital heart disease, tarik 5.000, masukin ke situ. Apa sampelnya, biosampelnya. Punya thalassemia, ambil yang 3.000 thalassemia, genome sequence, masukin ke situ. Jadi kita punya a national biobank. Satu. Yang kedua, kita akan bangun national genome sequence capacity.
Jadi alatnya dulu waktu saya masuk cuma ada 8. Sekarang ada 40, akhir tahun ada 50. Di seluruh pelosok Indonesia, perguruan tinggi. Jadi aku akan bikin program supaya perguruan tinggi bisa genome sequence. Untuk penyakit-penyakit yang tertentu kayak tadi dan populasi sehatnya. Sehingga kita bisa memiliki data genomic, data genetics dari our healthy populations dan orang yang sakit. Dan di tengahnya kita akan bangun sistem bioinformatics khusus yang akan melink data ini. Karena misalnya saya bilang gini, kalau breast cancer, udah ketahuan sih jinnya nyebatin apa ya. Tapi bayangin di awal-awal dulu gini, orang yang breast cancer punya 3 miliar jin kan, dia mesti deteksi tuh. Belum jalannya. 3 miliar jin dia mesti deteksi. Ki bisa bantuin ke sana nggak Ki? Mana sih Ki? 3 miliar jin dia mesti deteksi. Kan? Jinnya yang mana kan kita nggak tahu. Kalau di awal. Jadi dari 10.000 orang yang sakit breast cancer, dia mesti lakukan permutasi kombinasi, jin mana yang penyebabnya supaya dia sakit. Nah sekarang kebetulan udah ketemu. Nah dengan ketemu itu, nanti diagnostiknya, terapeutiknya, farmakogenomicsnya, itu akan jauh lebih precise. Jadi kedepannya yang dikasih itu akan jauh lebih pas. Obat-obatannya, diagnosanya, sama treatmentnya. Ya, untuk itu harus dibangun sistem informasi yang kuat. Ya, kita akan invest sistem informasinya 11 petabyte kita pasang nanti di Jakarta supaya bisa melink antara clinical data yang ada di Rumah Sakit 6 dengan genomic data yang nanti kita ambil. Nah, menggabungkan clinical data dan genomic data itu untuk mengambil kesimpulan, istilah mereka tertiary analysis, bahwa penyakitnya begini, di treatmentnya begini, diobatinya begini, yang cocok ini, that is the future of healthcare industry. Jadi nanti kayak Star Trek aja kalau di film di jalan set, di scan atau sembuh. Nah, karena kita udah tahu benar penyakitnya apa. Ya, sekarang emang gene therapy, CRISPR teknologi, monoclonal antibodies itu lagi baru berkembang. Ya. Tapi teman-teman the future ada di sana. Sehingga semua pengobatan itu nantinya akan jauh lebih spesifik, ya. Akan jauh lebih spesifik. Ya, kayaknya emang aku mesti diusir, mesti cepat-cepat turun, orang udah ini. Jadi, nah yang terakhir aku mau bilang ya. Jadi teman-teman kalau mau kerja, nah itu jadi obat-obatan dulu begitu, menurut Ki. Oh enggak kelihatan, belum bisa keluar. Ya, jadi obat-obatan dulu satu buat semua, sekarang nanti obat-obatannya spesifik buat masing-masing orang. Inisiatif ini kita sebut precision medicine. Kalau inisiatifnya riset nanti mesti pindah ke BRIN, nggak bisa kerja. Jadi kita bilangnya precision medicine. Ya, next slide. Nah ini yang kita sedang bangun. Uangnya, ilmunya di kanan, di kiri. Harus ada tertiary analysis untuk mengetahui penyebabnya mana. Dan saya udah datang ke beberapa perguruan tinggi, nanti mau datang ke Pak Yodi nih, Pak Yodi. Kalau mau PhD candidate, daripada ngeluarin 150 juta, berapa ratus juta, udah aja ke saya aja. Asal nelitinya ini. Mana genetik yang menyebabkan breast cancer, cervic cancer, ini cancer. Nah, selama penelitian ini bahan gratis, apa gratis, bisa potong 50% tuh biaya PhD-nya. Ya, tapi melakukannya ini kan penelitinya kita nggak punya juga. Ya, jadi teman-teman yang ada di sini, kalau mau jadi peneliti juga boleh. Ya. Enaknya peneliti di saya nanti saya kenalin sama startup tuh, East Venture, AC Venture. Nanti bisa jadi obat, bisa jadi orang kaya. Kayak yang punya Moderna, yang lain-lain. Karena bankir-bankir tahu kita cara-cara bikin orang kaya. Dosen-dosen OGM jadi orang kaya itu bisa. Next slide. Nah, ini contohnya kan, teman-teman pasti tahu lah. Untuk beberapa cancer udah teridentifikasi gene-nya kan. Ya kayak paling terkenal kan Angelina Jolie kan. Dia ke Mayo Clinic, dia cek, oh dia positif, nanti 5% you will get it. You want to take it now or later with the risk. Ya, akhirnya diambil kan breastnya Angelina Jolie. Itu ceritanya. Dan saya cerita juga makin lama makin canggih, bukan hanya breast. Misalnya Pak Yodi kan, FK. Kan dulu kayak saya, sekarang agak gini kan. Nah, ini ada nih obesity. Mana jinnya bikin obesity? Gini. Nanti kedepannya bisa digunting-gunting. Oke gini Pak, Bapak pengen kurus berapa? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, datang set. Taunya kita CRISPR jadi kurus, itu 2 minggu lagi.
keriput, ada juga. Apa sih orang yang keriput, ada yang nggak keriput? Kenapa sih Bu Ade bisa keriput? Oh di botox Pak, enggak selain di botox apa lagi gitu ya. Ada lagi nih emang, ada genetiknya kan nggak keriput, ada yang genetiknya rambut putih. Saya mau rambut putih ya, saya nggak mau kayak bapak, saya mau kayak Pak Cocok, lebih cool gitu kan rambut putih. Tarik jin rambut putih, gitu. Nanti tiba-tiba kasih rambut putih. Apa itu jerawatan, aku nggak tahu lah, segala macam bisa diatur gitu nantinya. Pengen punya kumis gitu kan bisa diatur juga nanti. Jadi itu the future-nya teman-teman masuk ke sana. Saya mau cerita sedikit, tutup sedikit dengan teman-teman ya. Kenapa saya tertarik dengan bioteknologi seperti ini? Karena memang saya saintis, tapi seorang fisikawan gitu kan. Ini kan semuanya perguruan tinggi. Di tahun 1800-an itu ada ahli fisika namanya James Dalton dari UK. Dia lakukan penelitian menemukan komponen terkecil dari benda fisik namanya atom. Bisa di Google gitu ya. Nah, penemuan si James Dalton ini 20 tahun kemudian, 40 tahun kemudian itu menjadikan industri baru berbasis teknologi atom. Nuclear energy, nuclear bomb, ya space station technology, itu semuanya mulainya itu daripada scientific invention yang dilakukan oleh James Dalton di late 1800. Dan itu merubah peradaban manusia kan, perang dunia terjadi, berhenti, itu gara-gara the invention of atom, the smallest component of physical things. Nah, sejarah berulang. Di pertengahan 1900-an, 1950-an kalau salah bisa di Google juga, itu ada engineers dari AT&T Bell Lab, namanya Claude Shannon. Dia menemukan lagi the smallest component dari information, namanya binary digits. Jadi kita bikin informasi, bahasa, huruf, kata, itu kok ada orang pinter yang bisa menemukan, oh itu sebenarnya 010111 Pak basisnya. Dari situ kemudian 20-30 tahun kemudian itu menjadikan industrial revolution juga. Microprocessor teknologi, komputer, software, Lotus 123, Google, Microsoft, Apple, TikTok, Instagram, Meta, Facebook, semua dari situ. Jadi bisa bayangin tuh how small invention change humanity gitu kan. Nah, ini buat teman-teman, untungnya teman-teman yang ada di ruangan ini, gitu ya. Terjadi juga tuh di tahun 1950, itu kan the smallest component of physical thing sama smallest component of information. Di tahun 1950-60-an, itu ada namanya Watson, Crick, Rosalind Franklin, itu menemukan juga the smallest component of living things, namanya DNA. Ini kan ada patternnya kan. Nemuin atom paling kecil dari physical jadi industri besar. Nemuin bits, binary digits, smallest component dari informasi jadi industri besar. Ini kejadian lagi sekarang. And that will happen during your period. Bahwa the invention of the smallest component of living things called DNA by Watson, Crick, Rosalind Franklin ini akan lead a major industrial revolution in healthcare. Mohon maaf. Jadi peran dokter nanti akan ada yang ini. Dokter bilang gitu, DNA analisisnya gini. Ini pasti jadinya begini. Dan ini membutuhkan medical professions, keilmuan, harus di-link dengan biology, harus di-link dengan teknologi. Itu sebabnya kenapa aku bilang UGM is a right spot. Karena you have all. Tinggal memastikan bahwa dekan FK, ini yang paling susah nih, dekan FK rukun sama dekan FT, rukun sama dekan biologi, FMIPA, itu paling susah, di Indonesia paling susah. Kalau itu terjadi, this will be another breakthrough di industri kesehatan masa depan, dan itu akan terjadi di zaman teman-teman sekalian, di mana profesornya adalah Profesor Uut, Profesor Cocok, dan Profesor Yodi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.